Berdasarkan dari beberapa peninggalan sejarah, kerajaan yang satu ini disebutkan terletak di Sumatera, yang dulunya dikenal dengan Pulau Suwarna Bumi atau Suwarna Dwipa. Kerajaan ini memiliki corak agama Hindu dan Buddha. Diceritakan bahwa kerajaan ini memiliki 3 periode kejayaan yang menjadi cikal bakal kehidupan manusia di Pulau Sumatera. 3 periode itu adalah periode pertama pada abad ke-7 Masehi yang berpusat di Minanga. Periode kedua pada abad ke-13 Masehi dengan pusat kerajaan di Dharmasraya. Terakhir, periode ketiga pada abad ke-15 Masehi dengan pusat pemerintahan di Surwaso atau Pagaruyun. Pada zaman dahulu, kerajaan ini memiliki hubungan dengan dinasti Tang dari Cina. Sehingga banyak sumber sejarah mengenai kerajaan ini yang dituliskan dalam berita Cina. Salah satu catatan pendeta Cina yang bernama Ijing juga menuliskan bahwa kerajaan ini pernah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi, yakni tepatnya pada tahun 692 Masehi. Kemudian, setelah ditaklukkan tidak ada catatan sejarah apapun, dan baru muncul kembali pada abad ke-13. Pada abad tersebut, kerajaan ini mengalami kebangkitan dengan pusat kejayaan di Dharmasraya. Setelah itu kerajaan ini memerankan peran penting pada peradaban Pulau Sumatera. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu memiliki masa kejayaan ketika berdiri sama dengan beberapa kerajaan lainnya seperti Kerajaan Tidore. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Aditya Warman dan pusat kekuasaan berada di Hulu Batanghari. Semasa kepemimpinan Raja Aditya Warman, kerajaan ini banyak menghasilkan kerajinan dengan bahan dasar emas seperti kalung, larga, lempengan emas, dan lain sebagainya. Dari jual beli emas inilah kerajaan ini mencapai masa kejayaannya. Selanjutnya, nama raja-raja Kerajaan Melayu. Selain membahas mengenai seorang raja yang membawa kerajaannya mencapai masa kejayaan, tentunya masih ada beberapa raja lainnya dari kerajaan ini yang wajib dibahas dan diketahui. Berikut pembahasan lengkapnya. Nomor 1, Srimet Traelokya Raja Mauli Busana Warmadewa. Salah satu pemimpin yang wajib diketahui adalah Srimet Traelokya Raja Mauli Busana Warmadewa karena ia merupakan pemimpin pertama dari kerajaan ini. Srimet Traelokya Raja Mauli Busana Warmadewa memimpin pada tahun 1183 sampai dengan akhir tahun 1285. Menurut peninggalan Kerajaan Sriwijaya, Srimet Traelokya Raja Mauli Busana Warmadewa merupakan salah satu raja dari Kerajaan Sriwijaya sebelum mengalami keruntuhan dan berubah menjadi Kerajaan Melayu. Bisa dikatakan Kerajaan Sriwijaya merupakan asal-usul dari kerajaan ini. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran hingga runtuh kemudian berdiri kembali dengan nama yang berbeda, sehingga Raja Srimet Traelokya Raja Mauli Busana Warmadewa tercatat juga sebagai Raja Kerajaan Sriwijaya. Nomor 2, Srimet Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa. Raja yang akan dibahas berikutnya adalah Srimet Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa yang memimpin pada tahun 1286 hingga tahun 1316 Masehi. Selama masa kepemimpinan Raja Srimet Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa, kerajaan ini bisa memperluas kekuasaannya. Bahkan, Raja Srimet Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa selama masa kepemimpinannya bisa memperluas kekuasaan hingga masuk ke Pulau Jawa. Cerita mengenai kepemimpinan Raja Srimet Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa dibahas dalam Prasasti Padang Roco. Nomor 3, Akarendra Warman. Raja selanjutnya adalah Akarendra Warman yang memimpin pada tahun 1316 sampai dengan tahun 1347 Masehi. Selama masa pemerintahan Raja Akarendra Warman, letak pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan dari Dharmasraya ke Surwaso. Selama masa kepemimpinan Raja Akarendra Warman, banyak pembangunan infrastruktur untuk semakin memajukan pertanian, salah satunya membangun saluran pengairan. Saluran pengairan ini sangat bermanfaat bagi keberhasilan pertanian masyarakat. Sektor pertanian pada masa itu menjadi aspek penting untuk perekonomian masyarakat, namun hingga menyelesaikan masa kepemimpinannya, pembangunan saluran air ini belum selesai hingga akhirnya diselesaikan oleh raja berikutnya yakni Raja Aditya Warman. Nomor 4, Srimet Sri Udaya Ditya Warma Pratapa Parakrama Rajendra Mauli Malik.
Kerajaan Melayu berdiri selama berabad-abad sebagaimana kerajaan lain seperti Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Gowatalo, sehingga ada banyak raja yang memimpin. Salah satu raja yang memimpin kerajaan ini adalah Srimatsri Udayadityawarma Pratapaparakrama Rajendra Mouli Mali. Raja Srimatsri Udayadityawarma Pratapaparakrama Rajendra Mouli Mali memimpin pada tahun 1347 sampai dengan tahun 1375 Masehi. Pada masa kepemimpinannya pusat pemerintahan dipindahkan ke Pagaruyung. Nomor 5. Ananggawarman. Raja berikutnya adalah Ananggawarman yang memimpin pada tahun 1375 sampai dengan tahun 1417 Masehi. Menurut peninggalan Kerajaan Majapahit, Gajah Mada datang ke kerajaan ini untuk menaklukkan Nusantara. Peninggalan Kerajaan Melayu. Nomor 1. Prasasti Grahi. Peninggalan pertama yang sampai saat ini masih bisa diakses adalah Prasasti Grahi. Prasasti ini mencatat peristiwa Raja Dharmasraya kepada Bupati Grahi yang bernama Mahasenapati Galamai untuk membuat sebuah arca Buddha. Nomor 2. Prasasti Kuburajo. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1877 Masehi di Kuburajo, Sumatera Barat. Prasasti ini berisikan pujian kepada Raja Adityawarman yang membawa kerajaan ini menuju masa kejayaannya. Prasasti Kuburajo ditulis dalam bahasa Sanskerta. Nomor 3. Prasasti Suruaso. Prasasti Suruaso menjadi peninggalan selanjutnya dan berisikan mengenai cerita bahwa Raja Adityawarman sudah berhasil menyelesaikan pembangunan saluran air. Pembangunan saluran air ini sudah dimulai ketika raja sebelumnya, yakni Srimatsri Akarendrawan. Nomor 4. Prasasti Padangroco. Prasasti Padangroco diperkirakan dibuat pada tahun 1286 Masehi dan ditemukan di Siguntur, Sumatera Barat. Prasasti ini menceritakan mengenai pengiriman sebuah arca yakni Arca Amoghapasa. Arca ini merupakan hadiah dari Raja Singasari. Nomor 5. Arca Amoghapasa. Arca Amoghapasa juga termasuk menjadi peninggalan Kerajaan Singasari, karena ini merupakan hadiah dari Kerajaan Singasari kepada Raja Melayu. Arca ini diberikan sebagai hadiah dan cerita mengenai pemindahannya dituliskan dalam Prasasti Padangroco. Kerajaan Melayu menjadi salah satu bukti kejayaan beberapa kerajaan di Nusantara pada masa lampau. Kerajaan ini pada masa kejayaannya menguasai seluruh pulau Sumatera, bahkan bisa memperluas kekuasaannya sampai ke Pulau Jawa.